Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera. Eh, bukunya lebih keren daripada musuh ini, bebuyutan banget satu ini. Ntar malam ikut nggak? Bukunya lebih keren daripada flyernya, nggak masalah. Yang penting bukunya, flyernya menginformasikan, gitu, ya kan? Ada yang minta tuh pre-order ditandatangani. Sama kurator, boleh. Kalau sama kurator nambah segelas kopi. Buat aku, ya. Oke, teman-teman. Yang motret bisa marah-marah tuh. Mbak Ignatiasen sudah pre-order sama Mbak Asih. Sip. Keren. Ini, teman-teman pesan buku fotografi ini juga salah satu support untuk majunya fotografi Indonesia. Karena Indonesia itu kekurangan buku fotografi, terus terang. Dari sebanyak ini fotografer, buku fotografi kita yang dibikin orang-orang kita tuh dikit sekali. Nggak tahu, karena mungkin minat pembaca buku fotografi kita yang kurang atau bagaimana. Padahal buku-buku kita nggak kalah keren sama orang luar gitu ya. Jadi juga just info, teman-teman sini juga di sini tidak nyari keuntungan materi di sini. Mereka hanya untuk memvisualisasikan apa yang mereka dapat selama ini, terus dengan arahan dan bimbingan Mas Bea, sehingga dapatlah 24 foto story ya, tentang 24 perempuan tangguh ya. Oke. Malam ini aku senang banget dengan topik ini, proses kreatif gitu. Kita dalam segala hal harus kreatif. Aku tambahin ya. Boleh, silakan. Sepengetahuanku buku Si itu buku pertama, buku foto story pertama yang dikerjakan oleh perempuan. Semuanya perempuan. Di Indonesia, di Asia, apa di dunia? Kayaknya semua ya. Di dunia juga kayaknya belum ada buku story yang dikerjakan. Kayaknya belum pernah ada deh sampai 24 orang tuh. Tapi aku nggak yakin. Tapi kalau di Indonesia aku yakin baru pertama. Iya, aku juga udah keliling kayak tempat-tempat yang banyak buku foto itu kayak di India, di Singapura. Nggak pernah lihat juga sih foto story yang dibikin oleh sebanyak ini perempuan Indonesia, perempuan fotografer Indonesia. Tuh, yang mau pesan bukunya lewat mana? Lewat Mbak Asih bisa. Ada di sini kok teman-temannya. Kang, tes. Oh ya, udah oke. Tes. Sip. Oke, malam ini kita ngobrol seperti biasa, konsepnya santai aja. Kita ngobrol proses kreatif dalam memotret. Proses kreatifnya seperti apa sih? Gitu. Nah, itu aku mau tanya sama Mas Bea. Proses kreatif ini kan macam-macam sudut pandang orang, kreatifnya seperti apa segala macam. Nah, ini kita mungkin bahas secara luas ya, Mas Bea. Apakah foto jurnalistik atau secara umum nih, Mas Bea, kira-kira enaknya nih? Secara umum aja. Secara umum aja ya. Nah, iya. Mungkin kita mulai dengan kan ini. Aku pengen liatin foto Mas Bea nih. Bentar ya. Foto Mas Bea yang menggelitik segi kreativitas kita. Cielah. Satu ini. Ya, ini kayaknya refleksi gedung. Nah, depannya itu apa sih, Kang? Apa ya? Nggak kelihatan ya. Yang hitam itu traffic light. Oh, tapi itu refleksi juga ya? Bukan, traffic light-nya real. Makanya, traffic light-nya real, refleksinya gedung. Nah, mungkin sebelum bahas foto ini, aku minta Mas Bea cerita dulu dong tentang proses kreatifnya seperti apa. Kalau aku seperti Mas Bea kemarin di Zoom loh, boleh dijawab, boleh enggak. Kalau nggak dijawab, aku tidur. Oh iya, kita harus membuka kemungkinan orang untuk tidak mau menjawab. Siap. Nanti kalau aku mau motong, nih boleh dipotong atau tidak, ya kan? Iya, Kang. Ayo bicara dulu dong, Kang. Apa itu proses kreatif, Kang? Seperti apa?
Ya, fotografi pada umumnya maupun fotografi jurnalistik itu kan mengacu pada sebuah bentuk kesenian ya kalau aku bilang. Kayak melukis lah gitu. Kenapa ke sana? Karena sebetulnya apa yang mau difoto, apa yang mau dilukis itu udah kita bayangkan sebelumnya. Jadi bentuk-bentuknya itu udah ada dalam bayangan. Cuman, apa yang kita bayangkan itu adalah sebuah bentuk kreatif yang ada di otak kita. Kemudian apa yang kita bayangkan itu kita coba eksekusi lewat kamera, gitu. Jadi proses kreatif itu berangkat dari pikiran kita masing-masing. Contohnya mau motret landscape aja. Ketika kita datang ke Bromo atau kita datang ke Pengalengan atau ke Malabar, kita udah sampai lokasi nih, kayak Mas Dodi kemarin bawa orang ke Ciletuh, kita udah sampai ke lokasi Pantai Penyu, Pangumbahan misalnya. Lalu itu kan ada banyak spot, lalu orang kan akan memilih sendiri-sendiri. Nah, dia berangkat memilih lokasinya itu adalah berdasarkan proses kreatif yang dia lakukan dalam otak dia. Walaupun Mas Dodi ngasih di sini bagus, misalnya nanti ada sunset, lalu orang berpikir apakah aku akan cuma motret sunset gitu, apa mau tak kasih foreground apa ya, itu kan proses kreatif yang mulai berjalan. Atau aku nggak mau motret sunset saja, aku mau motret bayangan-bayangan air yang di atas pasir yang ada gurat-guratnya, ada sisa-sisanya air, ada pantulan air di situ. Oh, aku mau motret sunset lewat situ aja. Nah, itu proses kreatif yang dilakukan oleh semua fotografer. Jadi meskipun kayak Mas Dodi bawa orang bareng-bareng ke Iceland atau ke Ciletuh kemarin, tempatnya sama, tapi lalu foto yang dihasilkan akan berbeda-beda. Tergantung kreatif yang dikembangkan oleh masing-masing fotografernya. Jadi masing-masing fotografer tuh membangun kreativitasnya sendiri-sendiri ya. Iya. Sama kayak kalau masuk jurnalistik sama juga. Aku pengen misalnya ada story soal Obama pernah hidup di Menteng, bikinin foto dong. Kalau guideline-nya cuma begitu, lalu proses kreatifnya mulai berjalan. Oke, Obama orang Amerika pernah hidup di Menteng. Lalu kita harus cari tahun berapa dia hidup di Menteng, kira-kira umur berapa gitu. Oh, kira-kira ternyata umur 6-7 tahun hidup di Menteng. Oh, berarti aku harus cari anak-anak seukuran segitu. Itu proses kreatif yang berjalan yang di-lead oleh sebuah cerita. Jadi kalau proses kreatif untuk sebuah foto tunggal dengan foto story itu pasti akan berbeda. Nah, untuk foto story, kalau foto story ini mungkin di luar itu, apakah ada hal yang baku nggak sih untuk proses kreatifnya itu? Apakah maksudnya itu harus ada standarisasi dulu nih untuk openingnya seperti apa, untuk membangun kreativitasnya itu seperti apa, terus sampai penutupnya seperti apa gitu? Opening, jadi kalau itu menentukan opening sampai penutup itu sequencing namanya. Sequencing itu bisa ditentukan kemudian gitu. Cuman yang harus dipikir adalah kalau foto story ya, lalu kita harus melihat foto story-nya bercerita apa gitu. Nah, dari situ lalu di breakdown, oh harus ada foto ini. Misalnya kayak kemarin buku sih. Ya, ini buku sih ini. Mau lihat yang mana? Aku pegang. Aku juga pegang nih. Tapi ini udah tak coret-coret. Pak dosen. Nyoret-nyoret tesis mahasiswanya. Ya, ini salah satu tampilan buku sih ini ya. Nih proses kreatif untuk bikin story kayak gini nih gimana nih ceritanya kan gitu. Apakah ada standarisasi nggak sih?
Oh, kamu Standarisasinya itu kalau untuk foto pertama harus begini gitu. Kalau untuk foto story ini apakah ada standarisasi, Mas Bea? standarisasinya itu harus standarisasinya yang bagus adalah story-nya harus jadi dulu. Outline story-nya. Kita mau cerita soal apa? Dulu ya. Ya, siap. Baru ceritanya, ketika ceritanya udah kebentuk, lalu dipilih. Oke, yang untuk menunjukkan ini, misalnya cerita soal matemu, yang untuk menunjukkan dia lagi nari, bagaimana nanti? Yang untuk menunjukkan dia lagi ngajar, yang untuk menunjukkan kehidupan sehari-harinya, gitu. Oke. Nah, di breakdown-nya di situ. Gitu. Siap. Baru ketika semuanya udah selesai, fotonya ada semua, ceritanya ada, fotonya ada, baru disekuensi. Nah, dipilih, oh ini pembuka, ini dalamnya, ini penutup. Nah, dari situ baru kelihatan, oh yang kurang foto ini nih. Biasanya, umumnya orang yang bikin foto story itu amat jarang yang bisa berangkat, yang bisa sekali jadi. Oke. Gitu. Jadi dia harus balik lagi ke tempatnya. Jadi makanya kecuali dia iya, makanya teman-teman kita ini dia ya bikin ya udah terusin. Oke. Iya, ini mungkin suaranya karena delay, Mas. Jadi aku iya betul. Mas Bea kepikir udah gitu, makanya aku bilang. Nah, makanya ini fotografer perempuan di sini ini disiksa Mas Bea, ya kan? Disuruh bolak-balik. Kayak Mbak Asih itu motret matemu di Banyuwangi itu berapa kali balik ke Banyuwangi, ya kan? Terus ada yang iya, kadang-kadang memang dalam hal itu di awal aku harus agak tega. Maksudnya karena aku harus memenuhi kaidah yang aku gariskan kan, yang udah aku jalani. Gitu. Jadi aku agak tega. Jadi walaupun seandainya gini, kalau aku melihat foto ini udah terkumpul semua, udah bisa disusun, tapi aku bilang, oh ini kurang bagus. Terus aku melihat ada kemungkinan lebih bagus, aku nggak akan bilang, udah ini udah bisa disusun. Padahal memang sudah bisa disusun. Tapi aku misalnya melihat ada satu scene di mana kalau dia balik, cerita ini akan jadi lebih bagus. Aku akan bilang gini, waduh ini kalau nggak balik ceritanya nggak bisa jadi nih, gitu. Aku harus take down atau mbaknya harus bikin cerita ulang dari awal gitu. Jadi mau nggak mau dia merasa kepepet gitu. Oh ya udah aku berangkat lagi deh, gitu. Kalau aku bilang udah bisa tapi kurang bagus ya, dia akan bilang, wah aku udah nggak bisa balik mas, seadanya aja deh, gitu. Jadi kayak Mbak Asih itu balik berkali-kali. Kayak Mbak Flora Rikin yang di Bandung tuh aku juga bilang begitu. Aduh ini kalau ini penutupnya nggak ada nih, nggak bisa ditutup cerita ini, harus balik lagi. Baru dia nanya kayak apa gitu. Bener nih harus balik lagi. Iya harus balik lagi. Jadi dia harus balik lagi. Pakai tanya bener gak nih harus balik lagi? Kalau Bea ngomong ya bener. Harus balik lagi. Kayak Mbak Ida Kadar tuh. Mbak Ida Kadar tuh hebat. Aku jadi angkat topi itu. Pada semuanya. Tapi aku angkat topi juga buat Mbak Ida Kadar. Sasarannya itu susah. Maksudnya kapten kapal tanker perempuan. Jadi dia harus ke laut gitu. Pada satu titik dia bilang, ini dia mau menemui suaminya nih di kapal tanker. Nih ya, ini promosi. Mau menemui kapal suaminya nih di kapal tanker, tapi di Aceh gitu. Gimana mas? Iya, kalau foto story tentang dia ya harus ada kehidupan personalnya ya, berarti harus ada suaminya gitu. Dan Mbak Ida dengan ringan tangan tuh ke Aceh gitu. Tapi itu sebelum COVID. Iya, untungnya itu semua selesai sebelum COVID gitu. Persis. Oh, berarti ini menemuin suaminya di Aceh nih ya, menemuin suaminya ini ya? Iya, itu di atas kapal di Aceh. Ya. Luar biasa. Nah,
Nanti gini, sambil informasi sama teman-teman, kita akan bikin acara Zoom ya insya Allah ya. Waktu itu sudah disonding juga mungkin Mas Bea sama Mbak Asi. Tanggal 25 ini, Sabtu. Ini kita akan bahas pengalaman 24 perempuan ini dalam behind the scene-nya lah. Ngambil foto story, kita juga ngomongin story-story itulah. Kalau jadi nanti kita announce di Instagram ya teman-teman ya. Oh teman-teman kalau ada yang mau bertanya soal ini, soal topik kita soal kreatif motret ini, monggo loh ya. Tadi ada yang udah nyeletuk dulu. Ini bisa dihubungkan dengan foto kreatifnya Joshua yang tadi malam nggak gitu? Oh bisa banget, bisa. Bisa. Nah jadi dalam hal foto story ini proses kreatifnya aku kembalikan lagi ke fotografernya masing-masing. Aku cuma menjaga outline-nya aja. Lalu mereka mau motret apa, seperti apa, itu proses kreatif mereka masing-masing. Gitu. Mungkin bisa ditanya audien. Oh ini nggak bisa nanya ya. Kita nggak bisa nanya dia ya, lupa. Kan ada teman-teman yang motret juga tuh buat buku ini, proses kreatifnya gimana? Bisa kan bisa, nanti ya? Dia nulis nanti. Kita tanya aja nanti, biar dia ketik, biar aja mereka ketik. Tapi kalau lebih serunya nanti pas Zoom Mas Bea nanti tanggal 25 ya. Oh ya, itu aja kalau gitu ya. Nah, sekarang balik ke proses kreatif ini, foto banjir. Gitu. Kenapa bikin foto ini? Ini foto waktu aku masih pakai film nih, tahun 97 kali. Kelihatan banget ini. Iya, itu ada scratch-scratchnya kan? Iya, pas itunya scan-nya. Iya, aku cuma berpikir bahwa semua motret banjir, lalu apa yang membedakan fotoku sama orang lain, gitu. Nah, itu pemicunya. Tapi proses kreatif itu biasanya kalau aku itu berangkat dari memori di otak. Berangkat dari memori di otak karena aku suka membaca. Jadi ketika membaca sebuah cerita, aku membayangkan cerita itu, dan bayangan cerita itu tuh akan tak bawa kemana-mana. Makin banyak aku membaca, akan makin banyak bayangan cerita-cerita yang tak bikin gitu. Dan itu biasanya aku aplikasikan dalam ketika aku motret. Oh, aku melihat ini, kayaknya aku pernah baca ini nih, gitu. Baru aku melihat sekelilingku, gitu. Oke. Kalau orang-orang kan biasanya pernah melihat foto lalu mengaplikasikannya dalam fotonya. Kalau aku dari bacaan. Bacaan tulisan ya, bukan lihat buku foto enggak ya Mas Bea? Tulisan. Bukan lihat buku foto, bacaan tulisan. Tulisan. Dan yang aku biasanya ingat itu novel, karya sastra. Kalau yang pendek-pendek itu cerita minggu di Kompas. Wah keren dong. Dari tulisan malah jadi kreatif visual ya. Iya, jadi dari tulisan kayak cerita kayak ketika aku motret, kita pernah ngomong ketika aku liputan ke Gunung Salak ya. Iya, betul. Nah, itu adalah proses yang pernah aku baca ketika aku membaca bukunya Old Shatterhand tentang cerita tentang Winnetou, ketua suku Apache di Amerika. Itu kan dia berjalan di antara pinus-pinus, melihat jejak orang, membawi pinus. Jadi ketika aku ke sana, aku terbayang cerita Old Shatterhand itu. Lalu ketika aku melihat tentara-tentara itu, aku bayangkan mereka seperti pasukan Apache, gitu. Bagaimana supaya melihat mereka bergerak gitu, seperti pasukan Apache. Jadi apa yang aku bayangkan itu aku melihat tentara mencari orang atau berjalan di hutan menuju puncak. Aku membayangkan itu, gitu. Jadi aku mengaplikasikan apa yang ada di bayangkanku itu pada tentara-tentara yang aku lihat bergerak di puncak itu ketika mereka menuju Salak, kayak gitu.
Berarti proses kreatifnya malah terbangun dari bacaan bacaan seperti itu. Iya. Malah Iya, kebayang malah diimplementasikannya pas evakuasi proses pencarian Sukhoi di Gunung Salak malah ya. Iya. Mungkin kalau anak sekarang nggak banyak yang baca Winnetou, nggak banyak yang membaca petualangan Karabenemsi. Ya. Kalau punya akses, iya kalau punya akses baca deh, bagus tuh buku itu. Winnetou sama apa tadi? Yang bikin namanya Old Shatterhand. Oh, aku pernah dengar tuh Shatterhand ya. Winnetou ini juga sering dengar nih. Tapi nggak tahu nih teman-teman apakah suka baca seperti Mas Bea nggak seperti kayak gitu. Aku sendiri juga jarang sih sebenarnya.